Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Hane, NIM 311200209, kelas B, semester 4, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia, di mana kami diminta untuk membuat video, dan video ini juga adalah salah satu tugas akhir semester untuk mata kuliah Ekonomi Makro 2. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok. Virus jenis baru ini menyebar ke berbagai belahan negara di dunia, dan Indonesia juga adalah salah satu negara yang berdampak. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Pandemi ini menyebabkan pemerintah daerah menerapkan berbagai kebijakan seperti lockdown, PPKM, dan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat termasuk aktivitas ekonomi. Lalu seperti apa dampak dari kebijakan-kebijakan terhadap perekonomian di Indonesia? Nah, ada beberapa dampak kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, penurunan pariwisata, transportasi, dan semisalnya. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia bisa dilihat dari berhentinya jalur pariwisata, transportasi. Hal ini terjadi karena beberapa daerah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Dan yang kedua, daerah menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Dan yang kedua, pemberhentian tenaga kerja. Dampak pandemi COVID-19 bisa dilihat dari banyaknya pemberhentian tenaga kerja. Hal ini menyebabkan meningkatnya pengangguran dan rendahnya daya beli untuk perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga, berhentinya UMKM. Dampak dari pandemi COVID-19 juga adalah menurunnya dan berhentinya usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan tumpuan perekonomian daerah dan nasional. Secara umum, UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang pertama sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi, yang kedua penyediaan lapangan kerja terbesar, dan yang ketiga pelaku penting dalam pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Keempat, menciptakan pasar baru dan sumber inovasi. Dan yang kelima, berkontribusi terhadap neraca pembayaran distribusi pendapatan bagi masyarakat miskin, pemerataan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Dan UMKM berperan dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Jadi dampak yang timbul oleh pandemi ini memiliki 5 aspek. Yang pertama, aspek penjualan. Jadi rata-rata penurunan penjualan UMKM sebesar 61%.
Dan yang kedua, jumlah UMKM yang berasal dari yang kedua, aspek laba usaha. Rata-rata penurunan laba usaha sebesar 61% juga. Yang ketiga, aspek permodalan. Jadi jumlah UMKM yang bermasalah dalam permodalan meningkat menjadi 71,4%. Dan yang keempat, jumlah pegawai pada aspek ini UMKM mengurangi jumlah pegawai sebesar 22%. Dan yang terakhir adalah aspek kemampuan membayar simpanan bank ke bank. Jadi menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik dari tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sekian dari saya. Terima kasih.